Siapa yang bisa menembak apel itu? Aku kasih 50.000. Plus. Ada plusnya. Plus tak kasih pinjem motor baru yang ada di rumahku itu. Den, disuruh pulang sama Ndoro. Kenapa tuh sampean kesini? Ganggu orang lagi main aja. Kamu aja yang pulang. Nah, tak tembak. Mulai. Mulai. Iya, Den. Iya. Dut. Giliran kamu sekarang. Aja, Nom. Aja aku, Nom. Aku Raisa, Nom. Mana? Ya wah, pengecut anjing. Mulai. Minta apa-apa sama mamamu? Alah, banyak nggak berani. Kamu sekarang. Yuk, kamu. Sini. Oke. Tembak apel itu. Jangan matanya buta nanti anak orang. Yuk, ngendang. Lama toh. Den. Weleh. Tolol. Ditembak matanya. Nih. Kalau mau nembak tuh kayak gini. Nih, nembak. Melayu. Lihat aku ya. Nih, ini. Loh, boleh? Melayu toh. Udah nggak ada yang ditembak iki. Nah, kamu aja tembak. Jangan, Den. Nah. Doro. Kenapa? Dinano udah mau pulang. Jen, Doro. Dia masih main di halaman rumahnya Bu Santi, Doro. Dia masih main tembak-tembakan, Doro. Tapi, Doro, Doro. Anu kenapa sih? Ada anak kecil yang tertembak. Apa? Ibu ngapain sih kesini-sini? Ganggu orang lagi senang aja. Waduh, Ndoro. Urusannya bisa panjang nih, Ndoro. Iya, Mat. Kaca dan anak kecil itu terluka. Bisa lebih 2 juta, Mat. Kenapa kamu melukai anak itu, Ger? Ibu napa toh? Nyamperin aku terus. Memangnya aku ini anak kecil apa? Jangan kurang ajar sama ibu. Kalau kamu sudah dewasa, tidak mungkin kamu tinggalkan sekolah. Bermain-main saja kerjamu tiap hari. Bikin onar, melukai teman-temanmu. Dari mana toh kamu mendapatkan peluru itu? Weleh, Ibu Mboyo kalau marah-marah besok aja toh, Bu. Aku ini mau makan, Bu. Makannya ayam semur. Nggak mau yang lain. Dengar dulu, apa yang kamu lakukan ini semakin keterlaluan. Dan ini bukan sekali kamu bikin onar. Kamu tahu, ibu harus mengganti kaca dan pengobatan anak itu, Ger. Loh, yang penting kan dia nggak mati, Bu. Udahlah, Bu. Mendingan Ibu belakang, ambilin saya makan. Gendang sana cepat. Ya Allah. Nggak usah pura-pura sakit, Bu. Cepat ambilin saya makan. Heh. Syah. Mangan ayam meneh. Wih. Enak, Pak, maafkan ibu ya, Pak ya.
Ibu sudah gagal mendidik anak kita. Sudahlah, Bu. Ibu jangan sedih. Biar nanti Bapak aja nanganin Anom. Tapi jangan pakai kekerasan ya, Pak. Anom itu anak kita satu-satunya. Kalau dikerasi, bisa-bisa dia kabur nanti. Apa salah ibu? Dulu waktu dia lahir, juga susah sekali. Seolah-olah tidak mau keluar. Hampir-hampir nyawa ibu direnggutnya, Pak. Siang, malam, melawan terus kerjanya. Bapak ingat enggak? Ibu sampai mau mati. Mau menyerah saja rasanya, Pak. Gak usah sedih. Walaupun Anom itu nakal, tapi kan dia pintar. Karena kami akan bertanggung jawab. Bagus itu. Silakan, Dara. Oh, ya, terima kasih, Selamat. Mat, Denano mana? Mungkin masih tidur, Ndoro. Pintunya saja masih terkunci. Tapi saya sudah panggil-panggil, tidak ada jawaban, Ndoro. Saya permisi, Ndoro. Sudahlah, Bu. Nggak usah terlalu manjain dia. Dia mau tidur, mau bangun, mau mabuk, atau mau mati sekalian juga nggak apa. Den, Anom. Den, bangun Den, udah siang ya. Den. Den, bangun Den, sudah siang ya. Den, Anom. Wah. Den, apa-apa iki, Den? Aduh. Basah ya aku. Sopo ki, Jo? Sing endi? Kuwi sing ayu. Oh, kuwi Intan. Anake Pak Sastro kuwi lho, si pedagang batik. Ah, sing biyen cilik. Ah, Panganan enak iki, Jo. Ayu nih. Maaf, Doro. Den Anomnya ndak mau bangun, Doro. Udah kamu ketok pintunya. Sudah, Doro. Wong tangan saya sampai sakit, Doro. Tapi ndak mau bangun.
Kenapa ya? Udah siang begini belum membangun juga. Ya wes. Ayo ikut ibu. Anom. Ini ibu, Nak. Ibu udah nggak marah lagi sama kamu. Buka pintunya, Nak. Ayo. Sini dong. Kamu kemana aja sih? Nggak pernah kelihatan? Nggak pernah kelihatan. Maksud kamu? Ya iya. Selama ini kan aku tahu dan kenal gadis-gadis cantik di desa ini. Tapi kenapa aku nggak kenal kamu ya? Oh gitu ya. Tapi aku tahu kok siapa kamu. Kamu pemuda yang terkenal di desa ini toh? Iya toh? Tapi kamu itu terkenal sama kenakalan kamu. Aku cinta kamu. Edan kamu. Baru juga ketemu udah nyatain cinta. Kamu itu ndak pantas jadi pacar aku. Aku wes duwe pacar. Dia itu seorang dosen di kampus aku. Nggak seperti kamu yang preman ndak jelas kayak gitu. Iya. Aku cinta pada pandangan pertama. Tenanan. Pokoknya aku janji deh, kamu kemana aja, aku anter. Mau minta diajarin olahraga apa? Aku ajarin. Aku bantuin kamu belajar. Swear. Lah, wes, ndak usah jadi terus ngerayu. Aku ndak bakalan suka sama kamu. Weleh, aku tahu pacar kamu. Dosen yang botak, gendut, jelek, bau itu kan? Sok tahu kamu. Wes, simpen aja rayuan kamu. Ndak mempan sama aku, tahu nggak? Weleh, Cak Ayu kok sombong. Lihat aja kamu nanti, tak jengking kamu. Mat, kunci sirap mana, Mat? Cepat. Anu Doro, dibawa sama dan Anom semua Doro. Aduh. Ya wes, kamu dobrak pintu ini. Cepat. Loh, nanti kalau rusak gimana Doro? Gak usah bantah. Cepat, Mat. Saya takut ada apa-apa di sama si Anon. Mat, kok kosong, Mat? Kata kamu dia nggak kemana-mana. Jam berapa dia keluar, Mat? Dia itu kuda liar, anak Pak Sasur juragan Patit dari Jogja. Lu naksir dia ya? Nom, dia itu ibarat Sri Kandi. Kenes, pinter, dan sedikit berani. Aku mau kalian berdua melamarkan dia untukku. Lamar? Iya. Itu kan tugas bapakmu, bukan tugas kami. Bapak aku mana setuju. Dia mah maunya aku meneruskan kuliahku. Ya udah, daripada banyak omong, kalian pergi ke tempat Pak Sastro aja. Bilang aja kalian ini berdua kakakku. Begini, Nom. Menurut adat istiadat Ki, Ya kalau nggak mau mah nggak apa-apa. Aku bisa cari yang lain kok. Job gede ini. mau. Apa susahnya sih ngelamar ya kan? Itu job kami ambil, itu DP-nya ya. Ayo. Kalau itu, kami pasti mau. Dasar. Dapat. Yo wes, mendingan kalian berdua berangkat sekarang. Ingat, jangan sampai gagal. Boleh, kita berangkat. Baru dia yang berani menolak cintaku. Tapi dia nggak tahu siapa si Anom. Semua yang kuinginkan pasti akan kudapatkan. Apapun caranya. Anak saya masih kuliah. Baru semester 1. Jadi apa? Tidak ada alasan untuk menolak lamaran ini, Pak. Saya harus membicarakan dulu pada anak saya. Ini ada lamaran dari Anom. Anaknya Pak Pram yang selalu memberi Bapak modal. Bapak tidak memaksamu. Kalau kamu suka, kamu
boleh terima. Tapi sebenarnya Bapak masih mengharapkan kamu untuk menyelesaikan kuliah kamu dulu. Tapi Anom pasti. Enggak, Pak. Intan enggak mau nikah. Intan masih mau kuliah. Lagian Intan tuh masih muda toh, Pak. Itu artinya kamu menolak Anom. Lo ya terserah sampean aja gimana ngartiinnya. Pokoknya untuk sekarang saya enggak mau nikah. Saya masih mau kuliah. Bilang tuh sama tuanmu yang sombong itu, nggak semua gadis bisa dia kencani. Kalau kalian menolak lamaran ini, tidak apa-apa. Tapi ingat, semua resikonya kalian tanggung sendiri kalau si Anom marah. Mulai sekarang, kamu harus hati-hati, Ndok. Anom itu bukan pemuda yang baik. Dia orangnya nekat, Ndok. Bapak khawatir ke kamu, Ndok. Hati-hati, Ndok ya. Besok kamu langsung pulang saja ke Jogja, biar nggak diganggu lagi. Tapi Bapak sama Ibu gimana? Kalau kamu pergi, pasti dia nggak akan ganggu kita lagi. Aku tidak mungkin serahkan anakku pada anak brengsek itu. Tidak. Dan resiko apapun harus kuhadapi. Yah, berani-beraninya dia nolak aku. Kalau begitu culik aja. Bawa ke sini. Culik. Kapan waktunya? Ya nanti malam, goblok. Duitnya dulu, duitnya. Bayarannya. Iki DP nase. Ntar kalau udah, gue bayar full. Kalau dia ngelawan kemana? Yo kalian berdua kan pasti tahu apa kerjaan kalian. Gak usah pura-pura bego. Ya, tapi resikonya kamu yang nanggung loh. Ah, bubur, lembek. Nanti aku yang nanggung. Cepat, Sarah. Yowes. Selamatkan dirimu. Bangun, Pak. Allahu Akbar. Kamu pembunuh. Kamu yang bunuh Bapak. Aku bunuh kamu. Kenapa saya di sini? Kamu ada di rumah aku sekarang. Kamu yang bunuh bapak aku kan? Boleh? Kamu dalangnya kan? Iya kan? Aku ini calon suami kamu toh. Kamu itu manusia biadab. Kamu pembunuh bapak aku kan?
Anu. Pulangkan aku. Main aja. Orang kamu di rumah aku ya terserah aku toh. Dok kamu. Pulangkan aku. Minta ini. Jangan sabar kamu. Kurang ajar kamu. Maaf ya, Bu. Akhirnya kamu pulang juga, Ger. Ya iya toh. Aku ini kan anak ibu. Ini rumahku. Ya pastinya kalau aku pulang ya aku ke sini toh, Bu. Iya toh, Ibu toh. Kamu harus selesaikan tanggung jawabmu, Nak. Kamu pergi ke rumah Bu Santi dan Pak Aryo. Tengok si kecil. Apa udah sembuh atau belum? Minta maaf padanya, Nak. Yang kok toh, Bu. Nanti. Bu. Aku mau nikah, Bu. Apa? Mau nikah? Siapa-siapa? Umurmu baru 18 tahun, toh, Nak? Enak meniki, Bu. Aku kan udah besar, Bu. Nanti perempuannya tak bawa ke sini, Bu. Tak kenalkan sama Ibu. Ayo, Bu. Ya wes lah. Ibu istirahat aja ya. Aku mau pergi dulu, Bu. Lagi ngapain kamu? Aku akan membunuhmu. Ini untuk membalas kematian bapakku. Apa-apaan kamu? Mau bunuh aku? Gila kamu ya? Kamu udah menginjak harga diri aku, Anom. Tapi kamu nggak bisa memiliki aku. Tidak jiwaku, juga tidak ragaku. Nah. Jangan, Anom. Aku udah sudi bersandingan sama kamu. Mau apa kamu? Gila kamu? Intan! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata jagoan yang suka digembar-gemborkan tak lebih dari seorang lelaki cengeng. Pantasnya memakai pakaian kebaya dan menari bersama wanita-wanita. Ngapain sampai datang sini? Hah? Berani-beraninya ganggu aku. Siapa takut sama laki-laki lemah? Hah? Ngomong tujuan macam-macam ya? Memangnya aku ini banci? Wah, natain aku kamu ya? Nengesan tak pateni loh, Pak. Apa maksud kamu, Kek?
Hei, Kek. Aku akan buktikan kalau aku ini bisa mengalahkan sampean. Ayo, kalau berani. Ah, tekanan. Terpateni kamu. Ayo. Maafkan aku, Kek. Memangnya sebetulnya Aku Jenal, guru ayahmu. maksud kakek datang ke sini mau mengajari aku ilmu kesaktian kakek. Apa? Kamu mau belajar sama aku? Nggak salah. Kamu kan laki-laki hebat yang sudah dikenal di dunia. Untuk apa belajar sama aku? Aku ini seorang kakek tua renta yang sebentar lagi bakal mati. Aku tidak pantas jadi gurumu. Aku mohon, Kek. Ampuni aku, Kek. Aku datang menemuimu karena ingin menghukum kesombonganmu, kelebihan, dan segala karunia yang telah diberikan Allah telah kamu salahgunakan. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Mulai saat ini, aku akan merubah wajahmu menjadi jelek dan badanmu menjadi kendil. Jangan, Kek. Rasakan kamu sekarang. Tolong aku, Kek. Ampuni saya, Kek. Aduh. Aku tidak akan mengulangi perbuatan jahatku lagi, Kek. Aku tidak mau wujudku seperti ini, Kek. Jangan menangis seperti itu. Berbuatlah baik sesamamu agar kamu kembali ke wujud semula. Memang bisa, Kek? Tergantung. Kalau kamu berbuat baik sama orang lain dan mengabdikan diri dengan orang lain, kamu masih bisa kembali. Suaraku kok bisa berubah? Aduh, Ibu, tolong, tolong, aduh, Ibu. Ibu, tolong, aduh, Ibu. Kamu siapa? Manusia apa hewan? Kok kamu bisa ada di situ? Jangan takut, Bu. Saya ini manusia, bukan hewan. Dan bukan juga setan. Tolong saya, Bu. Ya. Sampai ke sini, Soleh. Maaf ya, Ibu tidak ada maksud untuk menyakitimu. Tapi kenapa kok kamu bisa sampai ke situ? Namamu Sopo? Tubuh saya kan seperti kendil. Panggil saja Joko Kendil. Joko Kendil. Kenapa sampai di situ? Waduh, ceritanya panjang, Bu. Orang tuaku tinggalnya jauh sekali, Bu. Kendil, Ibu nih janda, tidak punya anak. Kalau Kendil tidak keberatan, Kendil mau tinggal sama Ibu. Kalau itu tidak merepotkan Ibu. Tidak, Ibu malah senang. Ya sudah, kita pulang sekarang. Ikut Ibu ke rumah, nanti keburu siang. Ayo.
Tapi saya nggak bisa jalan, Bu. Kaki saya kan sakit. Nanti Ibu obati di rumah. Ibu kan seorang bidan. Ayo sekarang jalan pelan-pelan dulu. Lihat yuk. Yuk kita lihat yuk. Bu Bidan mau dia lihat tuh. Itu manusia apa setan ya, Bu? Kok bentuknya seperti itu? Anak beruk kali ya, Bu. Ih, ada anak hantu. Ih, ada monyet. Bukan. Wajahnya seperti kita, tapi badannya koyok kecil. Ih, kita lari yuk. Nanti kita dimakan. Yuk. Kita masuk yuk. Rumah Ibu enak tuh, Bu. Resik, adem, Bu. Pastinya beda toh sama rumahmu. Beginilah nasib bidan di kampung. Kalau bidan di kota itu kan bisa kaya. Kalau di sini tidak bisa. Kaya? Kaya dari mana? Wong ibu tuh kalau habis ngobatin, kadang dibayar pakai ubi, pakai beras, kadang-kadang pakai singkong. Malah lebih sering matur nuwun ke, Bu. Kok mau tuh, Bu? Lah ya harus mau toh. Ibu kan kerja di sini untuk pengabdian. Kasihan kalau ndak ada yang mau jadi bidan di sini. Tempat prakteknya aja kayak begini. Dekat gunung-gunung, sawah, sungai. Lah kalau semua orang ndak ada yang mau jadi bidan di sini, terus ada yang mau ngelahirin, piye? Kasihan toh, ndak ada yang bantuin. Hati Ibu sangat mulia, Bu. Biasa aja. Kamu, Dil, hatinya juga baik. Diajak kayak ngono juga tidak marah. Tubuhku aneh ya, Bu. Mereka takut sama saya, Bu. Terus membenci saya, Bu. Enggak. Mereka tuh enggak benci. Juga enggak takut sama kamu. Mungkin mereka cuma heran aja ngeliat kamu kan baru sekali ini. Saya aneh tuh, Bu. Enggak normal. Dil, kamu mau cerita sama Ibu? Dari mana asal-usulmu? Maaf, Bu. Saya enggak bisa cerita sekarang. Nggak apa, Dil. Nggak apa. Ya sudah, sekarang Ibu masak dulu. Nanti kita makan sama-sama ya. Sekarang kamu boleh main sana ke tetangga. Jadi saya boleh main, Bu? Matur nuwun, Bu. Gadis itu jatuh sendiri, Pak. Justru dia yang membunuh anak saya. Anum sangat mencintai gadis itu, Pak.
Ia pernah bilang ke saya untuk menikah dengan gadis itu. Anak saya tidak membunuh, Pak. Anak saya bukan pembunuh. Tenang, Bu. Kami juga sedang menyelidiki kasus ini. Kalau memang anak ibu tidak bersalah, dia pasti akan kami bebaskan. Tapi menurut keterangan tersangka yang kami tangkap, anak ibu memang terlibat dengan tewasnya Pak Sastro dan penculikan putrinya Intan. Tapi sejak kemarin dia pergi, Pak. Dan kami nggak tahu di mana dia sekarang. Pak, tolong Pak, tolong cari anak saya Pak. Tolong kembalikan pada saya Pak, ibunya. Saya minta tolong juga Pak. Kalau memang anak saya tidak bersalah, tolong jangan dipukul Pak, jangan dipukuli. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, kedatangan saya ingin mengabarkan bahwa putra kalian si Anom sudah berada di suatu tempat yang cukup jauh dan di bawah pengawasan saya. Kalian tidak perlu khawatir. Suatu saat kalian akan kembali bertemu dengan Anom dengan perangainya yang sudah berubah menjadi baik. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Guru. Apa sih? Terima kasih ya sudah membantu aku. Sama-sama. Kok kamu nggak takut sama aku? Budi, memangnya kenapa aku harus takut sama kamu? Nama kamu siapa? Nama aku Astri. Namaku Joko Kendil. Kamu kenapa main sendirian di sini sih? Ya, nggak ada yang mau berteman sama aku. Terus aku dikejar-kejar, dilemparin, bahkan dibilangin, kamu nggak boleh hidup di sini. Kamu tuh ndak usah dengerin omongan mereka. Mereka itu cuma sekumpulan orang bodoh, keparat. Pokoknya terkutuklah mereka. Gak usah dengerin. Wah, Lastri, kamu nggak boleh ngomong begitu. Itu kasar, kata ibuku. Emangnya siapa ibu kamu? Ibuku pokoknya ramah deh. Terus cantik. Yaudah, yuk kita mulai yuk. Loh, aku tuh nggak iso. Aku nggak tahu jalan pulang. Gini aja deh, kamu kasih tahu aku di mana kampung kamu, namanya, biar nanti aku anterin kamu ke sana, ya? Tapi kamu kenal sama Ibu Bidan Waru? Oh, Ibu Bidan. Ya aku kenal dong. Orang rumahnya Ibu Bidan itu sama rumah aku deket. Yaudah yuk, aku antar kamu pulang ya. Awas, hati-hati. Ya, Bu. Ibu mau jalan dulu. Kamu main jangan terlalu jauh ya. Tunggu rumah. Terus nanti ibu kira-kira pulangnya habis zuhur. Ya, paling lambat asar. Soalnya ibu mau mampir dulu ke desa di sana itu loh, deket gunung. Bu, boleh saya antar? Untuk nemenin Ibu di perjalanan? Nggak usah. Kamu tuh tunggu rumah aja. Lagian mana bisa kamu nemenin ibu.
Wong badan ibu ini kan lebih besar dari kamu. Iya, Bu. Ya, jalan dulu ya. Iya, iya. Bu Bidan, itu keturunan opo sih? Di mana memungutnya? Jangan begitu, Jeng. Dia tuh manusia biasa. Jenenge Joko Kendil. Mau ikut ndak ke pasar? Yuk. Ah, Bu Bidan, enggak lah. Aku naik sepeda, pantatku nanti sakit, bisulku bisa pecah. Kok punya uang diirit-irit? Beli motor, kek. Jadi, pergi kemana-mana enak tuh. Serang, wes. Sampai deh. Dil, ibu jalan dulu ya, Dil. Kapan-kapan aja kamu ibu ajak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Manusia itu kalau dibawa ke sirkus pasti banyak yang nonton. Dibawa ke kebun binatang saja, Mas. Oh iya. Oh, enggak. Ke museum saja. Dia itu manusia antik. Iya, Mas. Manusia kok aneh seperti itu? Zamannya sudah pada tua, Mas. Banyak keanehan di mana-mana. Ada kembar siam, ada kembar dempet, dan ini manusia kendil. Bapak-bapak berdua ini sudah pada puas ngomongin Joko Kendil, hah? Sudah pada tua bangka tapi nggak tahu diri. Masih aja suka ngomongin orang. Memangnya bapak berdua pikir Joko Kendil lahir seperti itu maunya? Bukan, itu sudah ciptaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jadi kalau bapak berdua ngomongin apalagi menghina, itu sama saja bapak berdua menghina ciptaan Tuhan. Tahu? Ayo kita pulang. Sudah, kamu nggak usah dengerin omongan mereka. Tuh, kok nggak bantuin saya tadi? Bantuin apa tuh? Duduk. Astri, kamu sekolah di mana? Aku sekolah di Jakarta. Joko, aku boleh nanya dong. Sebenarnya kamu itu umurnya berapa sih? Kamu ini bukan anak kecil kan? Kamu masih ingat kapan ulang tahun kamu? Untuk apa kamu nanya umur? Apa penting? Astri, katanya kamu tadi sekolah di Jakarta. Kok hari ini gak masuk? Aku itu lagi liburan dan sekarang lagi nengokin nenek aku. Aku dulu juga tinggal di sini kok. Jadi ini udah kayak kampung halamanku sendiri. Joko, aku dengar-dengar nih ya, nanti siang katanya rombongan gubernur, anak-anaknya, para pegawainya itu mau datang ke desa ini. Katanya sih, apa itu mau sidak. Walah, sidak aja udah pada tahu. Itu namanya bukan inspeksi mendadak. Ya, apa itu sekarepmu lah. Pokoknya nanti harus kita sambut, oke? Sip. Wah, rombongan gubernur sudah pada datang. Ayo, kita ke sana ya. Oke. Joko, ini kita pasti ketinggalan nih. Ketinggalan? Terus piye, As? Aku yakin dia itu pasti pada istirahatnya di lembah atau enggak di lapangan. Jadi mendingan kita nyusul mereka aja ya. Tapi kita lewat jalan pintas, oke? Iya. Ayo, sini.
Dasar orang kampung. Mereka kok gitu banget sih ngeliatin kita. Is, udah bau lagi. Belum pada mandi apa ya? Kak, kita tuh harusnya prihatin kepada mereka. Mereka kan baru kena bencana alam banjir yang besar. Lihat aja, rumah penduduk di sini semuanya pada rusak. Pohon-pohon juga pada tumbang. Melati, kamu tuh nggak usah sok baik deh. Di sini tuh ya, yang ada capung, cacing, kerbo, sapi, pokoknya yang kumuh-kumuh deh yang ada di sini. Lagian kamu nggak usah sok baik gitu deh, nggak bakalan ada pangeran di sini. Tapi mereka tuh butuh bantuan kita, Kak. Melati, lebih baik kita itu jalan-jalan ke mall dan beli baju yang bagus-bagus. Ngapain juga kamu mikirin mereka? Nggak penting banget, tau gak sih? Maaf, saya mengagetkan kalian. Ya ampun, benda buruk kok bisa bicara? Aneh sekali. Kamu itu manusia apa setan sih? Saya manusia. Namaku Joko Kendil. Bolehkah saya kenalan dengan kalian bertiga? Ngaca dong, ngaca. Kamu itu siapa? Wujud kamu aja tuh udah aneh dan menjijikan. Mau kenalan sama kami? Apa kamu nggak tahu kalau kami itu anak gubernur yang terhormat? Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Kak, Joko Kendil kan cuma mau kenalan doang. Sini Joko, kenalkan. Nama saya Melati. Yang itu kakak saya, namanya Mawar. Yang sebelahnya namanya Kenanga. Kamu tinggal di sini ya, Joko? Iya, kebetulan saya tinggal di sini. Sudah cukup kan? Sekarang kamu pergi dari sini. Bolehkah saya main ke rumahmu, Melati? Jangan kurang ajar ya. Berani-beraninya manggil nama Melati. Manggilnya itu harus Non Melati. Udah sana pergi. Maaf. Boleh, Joko. Kamu boleh main ke rumahku. Sekarang kamu pergi atau saya tendang kamu pakai kaki saya. Hah? Pergi kamu. Kak, jangan kasar gitu dong sama Joko. Ada. Loh, aku itu kenalan sama anak-anak Pak Gubernur. Hah? Sing bener kamu? Kamu kenalan sama Kenanga Mawar Melati? Loh iya. Walah, ndak mungkin banget. Wong mereka sombong begitu. Kecuali si siapa itu? Melati maksudmu? Nah, kecuali Melati. Makanya aku itu ndak heran kalau dia itu jadi juara putri sejati. Wong orangnya cantik, pinter, baik. Wah, kalau aku lanang tuh, aku pasti udah nikahin dia kalau aku lulus kuliah. Loh, aku ini lanang kok. Ya kamu lanang, tapi kamu beda. Beda gimana? Aku ini gak pantas punya istri maksudmu? Ya anda begitu maksud aku. Wah, aku tahu maksudmu, As. Tapi beginilah kenyataannya. Wong aku yang paling jelek di muka bumi ini gak berbentuk lagi. Waduh, pokoknya anak-anak saja takut padaku. Bahkan dia bertanya, iki hantu apa setan? Ya, kamu jangan sentimental begitu dong. Ya wes lah, ayo kita pulang. Nanti ibumu nungguin. Yuk. Aku itu mau ngelamarnya. Ngelamar? Ngelamar apa toh? Kerjaan? Bukan toh, As. Aku itu
mau nikahi Melati. Joko. Ya buat kamu nyadar diri sedikit gitu loh. Kamu tuh udah kayak ini. Apa itu? Pungguk merindukan bulan. Itu nggak bakal kesampaian itu. Lagian apa? Kamu ini bener ya? Kata orang-orang kamu edan gitu. Udah aneh, terus gendeng gitu alias gak waras. Aku itu waras dong. Udah wes, ayo pulang. Ayo. Ada apa? Saya mau menikah, Bu. Tolong lamarkan anaknya gubernur buat saya, Bu. Kenapa bengong, Bu? Bil, menikah itu memang sunnah Rasul. Kelayakan dan kepantasan manusia hidup, ya memang semestinya menikah. Karena Allah sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Laki-laki menikah sama perempuan. Tapi kamu dengan anak Pak Gubernur, piyo ya Le, jelasinnya. Aku... Saya memang jelek, Bu. Aneh. Dan gak wajar, Bu. Tetapi saya yakin, Bu, kalau anak gubernur yang paling bungsu, si Melati, itu pasti jodoh saya, Bu. Kok kamu begitu yakin? Apa karena kamu jatuh cinta terus kamu jadi yakin begitu? Bukan, Bu. Percayalah sama saya. Saya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau dia harus saya lamar. Nanti Ibu pikirkan dulu deh. Ibu belum yakin. Kalau gitu, saya pamit dulu, Bu. Saya mau ke tempat neneknya Astrid. Cuman dia yang bisa berteman dengan saya, Bu. Ya, Bu? Ya sudah, hati-hati ya. Ya, permisi ya, Bu. Iya. Apa yang harus kulakukan? Kalau aku mau, bagaimana kalau gubernur marah? Dan aku dianggap menghina. Tapi kalau aku tidak mau lamar, nanti Joko tersinggung. Ya Allah, bagaimana ini? Bidan Waru, kamu tidak perlu gelisah. Bantulah Joko Kendil. Lamarkanlah salah satu anak gubernur itu untuknya. Melangkahlah dengan yakin. Kelak, kamu akan mendapatkan balasan yang sepadan dengan amalmu. Kok nyalimu tuh gede ya? Emangnya kamu yakin bakal diterima? Yakin dong, pasti diterima. Bedi. Ya sudah, sekarang kita berangkat. Nanti keburu siang. Kita naik ojek dulu ke pangkalan angkot, lanjutin lagi pakai bus. Ya, kira-kira kita baru sore sampai rumah gubernur. Gak usah, Bu. Kita naik taksi saja, biar cepat. Wih, gayamu. Udah yuk, naik angkot juga cepat. Gayamu. Ya, Astri. Jadi ya, Bu.
mau kemana? Pak. Ya, Pak. Saya mau ketemu Bapak Gubernur. Ada kepentingan apa, Bu? Izinkan kami, Pak. Mau ketemu sama Bapak Gubernur. Pak Gubernur itu sedang pergi. Sebaiknya kalian itu pulang saja. Saya itu mau melamar anaknya gubernur. Kamu jangan ngaco. Udah pergi sana. Pergi nggak kamu? Pergi, ayo. Ayo, pergi sana kamu. Udah pergi. Aduh, Del. Wes, kayaknya tidak mungkin ini. Kita pulang saja yuk. Ayo. Sudah, Pak. Ayo. Cepat pergi sana kamu. Ayo. Ada apa ini? Hentikan. Ada keperluan apa ini? Itu, Pak. Katanya mau ngelamar anaknya Pak Gubernur. Lucu kan, Pak? Lucu kan? Lucu. Senyum kamu terus. Siapa nama kamu? Kenalkan, nama saya Joko Kendil. Terima kasih, Pak, telah menyambut kami dengan baik. Nih, kenalkan ibu saya, Bidan Waru. Saya mau ketemu sama Bapak Gubernur untuk melamar salah satu anaknya. Ayo, mari ikut saya. Alhamdulillah. Waduh, dunia sudah kiamat kayaknya. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk, Bu. Ibu dari Kampung Waru yang kemarin saya datangi, kan? Wah, jauh juga ya perjalanannya. Banyak rakyat yang begitu takut berhadapan sama pejabat. Padahal sekarang ini kan bukan zaman penjajahan kompeni. Sekarang ini sudah zaman merdeka, Bu. Jadi pejabat harus melayani rakyat. Dan rakyat harus berani monggo ngomong. Maaf sebelumnya, Pak, kami sudah lancang. Wah, tidak apa-apa. Ngomong saja, nggak usah sungkan-sungkan. Iya. Anak ini, Joko Kendil, ingin melamar salah satu putri Bapak untuk dijadikan istri. Urusan jodoh, nikah, itu sudah diatur oleh Allah. Jadi, Bapak tidak bisa memberikan jawaban. Dan yang bisa memberikan jawaban itu adalah anak-anak. Itu, Bu. Mawar, Kenanga, Melati, ayo cepat ke sini. Ada apa, Pak? Ini ada seseorang pemuda yang ingin melamar kalian. Apa kalian mau menerimanya? Pemuda itu tampan kan, Pak? Pemudanya kaya kan, Pak? Pak, terus pemuda itu pasti udah bekerja kan, Pak? Dia sarjana kan? Dia punya mobil kan, Pak? Oh ya, mas kawinnya itu rumah RST tipe 150 kan, Pak? Lengkap dan kolam berenang sama barnya. Terus, Pak, pangeran kami mana, Pak? Ini pemudanya namanya Jaka Kendil. Amit-amit Jelong baik. Papa, jangan umpan kami dan Dracula penghisap darah ini, Pak. Saya tuh nggak sudi ngeliat mukanya. Bu, maafkan tadi sikap anak-anak saya. Iya, Pak. Saya sudah dengar semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan pada kami. Dil, kamu sudah dengar, toh? Tidak ada yang mau kau nikahi untuk jadi istrimu. Kita pulang saja. Ayo. Permisi, Pak. Oh, piye tuh, Bu? Iki ono siji meneh yang belum menjawab loh, Bu. Oh iya, Melati. Kamu kasih jawaban, Duk. Enggak, Pak. Melati enggak nolak. Apa kamu mau menerimanya? Saya tidak bisa jawab sekarang, Pak. Saya butuh waktu buat berpikir. Berapa hari yang kamu perlukan? 3 hari, Pak.
Begini Bu Bidan, melatih anak saya butuh waktu 3 hari untuk berpikir. Dan 3 hari lagi, ajudan saya akan memberikan jawabannya. Ya Bu? Terima kasih Pak. Kami mohon pamit. Ya Pak Gubernur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ajudan, apa yang bisa saya bantu Pak Ajudan? Ibune wonten? Wonten Pak, wonten. Aduh, silakan duduk Pak. Bu, ada tamu Bu. Wonten Ajudan Bu. Aduh, maaf loh keadaannya seperti ini. Piye kabare, Pak? Saya Bu. Alhamdulillah. Saya kesini diutus oleh Pak Gubernur untuk menyampaikan kabar kepada Ibu. Kalau lamaran Ibu ke Non Melati ditolak, Pak? Tidak Bu, diterima. Diterima? Diterima? Aduh. Apa saya tidak salah dengar? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aduh, sungguh mulia hati Nak Melati itu mau menerima lamaran anak saya. Aduh, terus, Dil, sebentar lagi kamu bakal jadi calon menantu Pak Gubernur. Aduh, seperti mimpi rasanya, Ibu. Keyakinan saya nggak meleset, Bu. Melati memang jodoh saya. Tadinya tak pikir tuh bagaikan pungguk merindukan bulan. Taunya kamu kesampaian juga, Tondil. Aduh, alhamdulillah ya Gusti, alhamdulillah. Maaf Pak Ajudan, saya kok jadi terlalu gembira seperti ini. Terus, apa yang harus kami lakukan? Kami ini kan cuma orang miskin, Pak. Semua telah disiapkan oleh Pak Gubernur, Bu. Nanti seminggu lagi, Ibu dan Joko Kendil diminta datang untuk membereskan apa yang belum beres. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Iya. Joko, kamu itu memang anak yang beruntung. Karena Melati itu anak kesayangan Pak Gubernur. Juga kesayangan rakyat. Karena dia baik dan cantik. Iya, Pak. Ini memang anugerah buat saya, Pak. Aduh, terima kasih ya, Pak ya. Jangan lupa salam buat Melati ya, Pak ya. Ya, nanti akan saya sampaikan salam itu. Matur nuwun sangat ya, Pak. Duh, sampaikan salam hormat saya buat Pak Gubernur, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ajudan. Kamu itu? Iya, batalin aja sekalian. Mumpung belum terjadi ijab kabulnya. Malu-maluin. Ada apa sih, Kak? Kenapa marah-marah? Apa yang harus dibatalin? Apalagi? Ya pernikahan kamu itulah sama si Joko Kendil. Rakyat di sini udah pada ngomongin soal pernikahan kamu itu. Heran, cantik-cantik kok mau sih nikah sama si Kendil itu? Melati, pokoknya ya, kamu harus dengerin kakak. Jangan ngebantah. Sudahlah, Kak. Ini sudah pilihanku. Mungkin Joko Kendil memang jelek, aneh, bentuknya nggak umum. Tapi
Aku yakin, Kak. Dia itu jodohku. Jodoh? Kamu tahu dari mana kalau itu jodoh? Kita berdua aja belum merit. Kamu itu adik yang paling kecil, kamu yang ngeduluin. Sama pemuda dengan bentuk yang gak karuan lagi. Melati. Ini rasanya kakak itu mencubit kamu biar kamu tuh bangun dari mimpi kamu. Tenang, Kak. Kan aku yang mau nikah. Kok jadi Kak Mawar sama Kak Kenanga yang marah-marah? Lagian, Joko Kendil kan gak jahat. Sudahlah, Kenanga. Mulai sekarang kita nggak usah peduli lagi sama dia. Adik yang nggak bisa diatur. Ayo kita pergi. Yuk. Pengantainya aneh. Kok Melati mau ya? Memalukan. Padahal bapaknya gubernur. Apa dia nggak mikir? Yuk kita pulang aja. Aku membuat malu keluargamu, Melati. Jangan risau, Mas. Apa kamu nggak malu punya suami seperti saya? Enggak. Sungguh. Sungguh. Tapi orang tuamu pasti malu. Karena beliau adalah pejabat yang paling tertinggi di daerah sini. Masa dia punya menantu seperti saya nggak malu? Papaku itu bukan pemimpin yang berjiwa sempit. Tapi kenapa kamu mau menikah dengan saya? Mas, ini sudah takdirku. Dan ini sudah perjalanan hidupku. Aku sudah meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan aku menangkap isyarat bahwa aku harus menerimamu. Tidurlah sayang. Kenapa Mas Joko? Mas Joko nggak mau tidur denganku? Bukan. Tapi bukan saat ini sayang. Loh, kok ibu nggak tidur? Loh, kamu sendiri kenapa nggak tidur kok malah ke kamar ibu? Ditolak sama istrimu? Bukan, Bu. Justru saya yang nggak enak tidur dengannya, Bu. Dia mah mungkin sih gak apa-apa, Bu. Tapi akunya ini nggak enak. Keadaan aku dengan dia kan beda, Bu. Seperti langit dan bumi, Bu. Wong dia emas itu, aku hanya besi hitam. Dil, besi hitam itu bukan sampah. Kalau pinter diasahnya, bisa jadi pedang tajam yang berharga tinggi. Kamu pandai-pandai membawa diri. Sana, temui istrimu lagi. Terima kasih atas kebaikan ibu selama ini. Ini sembah sujud saya sama ibu. Sana ke kamarmu.
Joko Kendil, kamu telah membuktikan dirimu berubah. Watak kasarmu, laku sombongmu dan kekejamanmu kini sudah terkikis habis. Dan ada anak seorang manusia yang mau mencintaimu dengan tulus. Tak lama lagi akan tiba waktumu untuk berubah ke wujud semula. Terima kasih, Guru. Aku sudah kembali normal. Sugeng Dalu sedaya mawon. Selamat malam Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Hari ini merupakan hari yang kita tunggu. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan kompetisi bela diri. Siapa yang paling unggul akan kita serai tanggung jawab untuk menjaga wilayah kantor gubernuran. Dan siapa saja boleh ikut serta. Kita mulai pertandingan yang pertama antara Ali dan Yanto. Saudara-saudara sekalian, pemenangnya sudah kita dapatkan, yaitu Saudara Ali. Tapi masih ada waktu. Bagi siapa saja yang ingin bertanding, silakan maju ke depan. Saya hitung mulai dari 5. 5. 4, 3. Dua. Nggak ada yang maju? 1. Saya mau mencobanya. Dia pangeran kakak. Ih, kakak tuh apaan sih? Dia itu calon suami aku. Enggak, dia calon suami kakak. Suami aku? Kamu gimana sih? Sebagai adik harus ngalah dong. Ih, tapi kan kakak lebih tua. Ya harusnya kakak ngalah dong buat aku. Nggak ada urusan ngalah-mengalah. Coba deh kamu lihat. Wow, bodinya bagus banget. Mudah-mudahan aja dia menang.
besok ibu sudah mau pulang. Ya, Seminggu lagi aja lah, Bu. ya ndak bisa toh. Ibu tuh kan ndak bisa ninggalin tugas lama-lama. Banyak yang butuh bantuan ibu. Mas Joko ikut dengan ibu? Ya ndak. Joko tetap tinggal di sini. Kan udah jadi suami Nak Melati. Ada pemuda tampan. Kakak akan segera dapat suami. Dibandingkan sama suami kamu sih belum ada apa-apanya ya. Ada apa, Kak? Dia diundang makan malam sama Papa. Kamu harus ikut. Apa juga kamu nungguin Joko Kendil yang pengecut itu? Pengecut? Maksud kakak apa? Ya pengecut lah. Masa lelaki lain tuh bertanding adu kejantanan. Joko Kendil malah ngumpet. Lelaki macam apa itu? Saya dengar Bapak punya 3 anak wanita cantik ya, Pak? Iya. Tapi yang satunya mana, Pak? Anak saya itu semuanya memang 3. Dan yang busu itu namanya Melati. Mawar, kenapa Melati tidak ikut menyambut tamu? Dia nggak mau, Pak. Katanya menunggu suaminya pulang. Alah. Melati sudah punya suami toh, Pak? Iya, tapi ya suaminya itu jelek sekali. Tenang, kamu nggak boleh ngomong sembarangan, ya? Pak, itu kan emang fakta. Lihat aja, si Joko Kendil itu kan mukanya emang nyeremin kayak setan. Bagaimana kalau malam ini kamu menginap di sini saja? Besok pagi baru pulang, ya? Anom! Tolong, lepaskan saya. Tidak, aku tidak akan melepaskan kamu. Lamar aku, Anom. Maaf, aku ini udah punya istri. Anom sayang, kamu pilih aku aja. Kalau kamu pilih aku bakalan abdiin seluruh hidup aku buat kamu. Asal kamu mau nikahin aku ya. Maaf ya, aku ini udah menikah. Melati. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk kamarku? Itu tidak sopan. Aku kangen sama kamu. Jangan kurang ajar kamu. Keluar dari sini sekarang juga. Nggak mau. Orang aku mau meluk kamu. Pergi. Pergi dari sini, pergi. Oh, aku tahu siapa suami kamu. Suami kamu yang jelek itu kan? Yang seperti celengan bagong. Ya, kamu jahat sekali sih. Suami aku tidak jelek dan aku mencintainya. Dia tidak pernah melecehkan aku seperti kamu melecehkan aku. Sekarang kamu pergi dari sini. Aku muak melihatmu. Memangnya kamu benar-benar mencintai Joko Kendil? Dia itu kan orang paling jelek. Kawin aja sama aku. Tentu saja. Pergi sekarang juga. Pergi dari sini. Aku tidak akan mengkhianati suamiku sendiri. Istriku. Aku ini Joko Kendil. Aku suamimu. Apa sih? Siapa kamu? Aku berani bersumpah. Aku ini Joko Kendil. Aku sebenarnya Anom. Aku tidak percaya. Ten Anom, ada tamunya nunggu di luar. Mari, Ten. Bapak,
Ibu? Pak, anak saya nggak bersalah, Pak. Anak saya jangan dihukum. Tenang, Bu. Anak ibu hanya diminta keterangan. Jika memang dia tidak bersalah, dia pasti akan kami bebaskan. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Tapi jangan diborgol, Pak. Jangan diborgol anak saya, Pak. Anak saya bukan penjahat. Anak saya bukan pembunuh, Pak. Jangan. Maafkan Anom, Bu. Selama ini Anom sering nyakiti Ibu. Kalau Anom tahu akibatnya seperti ini, Bu, biarin aja Anom jadi Joko Kendil selamanya, Bu. Biarin aja Anom jelek. Asalkan Ibu nggak sakit. Dan Melati tetap mencintaiku, Bu. Mas, karena wujudmu telah kembali. Apapun wujudmu, aku akan tetap mencintai kamu sampai akhir hidupku. Pergilah, Mas. Aku akan setia menunggumu. Segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang telah dilakukan oleh Anom juga demikian. Dia tidak akan bisa lari dari dosanya. Dan seandainya dia pun bersembunyi di balik kendil, tetap saja di dalam hatinya dosa itu tidak akan pernah tuntas sebelum dia menebusnya dengan sebuah hukuman yang setimpal.